أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami, kita akan lanjutkan dialog kita bersama Ustadz Abu Ibrahim LCMH, Mudir Pondok Pesantren Darul Iman Padang. Kita lanjutkan Ustadz pembahasan kita mengenai pondok kita ini Ustadz. Untuk menghilangkan kejenuhan dari siswa-siswa kita ini Ustadz. Karena kan memang dari pagi udah start ya Ustadz ya untuk menghafal, belajar bahasa Arab, tahfiz Al-Quran dan juga baca kitab ini tadi Ustadz ya, ada ya Ustadz ya. Nah, untuk merefresh pemikiran mereka tentu ada program-program tambahan ini Ustadz. Program ekstranya lah Ustadz ya. Nah, seperti apa program ekstranya yang diterapkan di pondok kita ini Ustadz? Ya, baik. Dalam rangka untuk menjaga kestabilan mereka di dalam belajar dan mood mereka serta emosional mereka, maka sangat dibutuhkan adanya faktor-faktor eksternal yang mampu untuk memberikan imun dan vitamin terhadap diri mereka. Iya, Masya Allah. Maka vitamin tersebut selain daripada vitamin berupa makanan, mereka juga kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Maka di antara bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang kita berikan pada mereka itu adalah kita mengadakan ekstrakurikuler dalam seminggu itu satu kali. Satu kali ya, satu kali yaitu di setiap hari Ahad. Masya Allah. Pagi kegiatan mereka itu adalah yang pertama kegiatan bela diri. Masya Allah. Yaitu karate. Dan kita alhamdulillah sudah punya perguruan sendiri. Kita punya perguruan karate yang mana pelatihnya itu adalah salah satu atlet nasional. Masya Allah. Salah satu atlet nasional dan beliau adalah merupakan juri, sering menjadi juri di event-event provinsi. Masya Allah. Dan beliau langsung membina kita. Iya, jadi kita punya cabang atau ranting tersendiri di sini. Santri kita punya target kegiatan bela diri ini bagaimana santri kita selama 6 tahun mereka minimal bisa dapat dan 1. Masya Allah. Minimal bisa dapat dan 1. Dan ini sudah menjadi komitmen kita dan juga komitmen dari pelatih kita. Komitmen dari pelatih kita. Maka target yang seperti ini yang ingin kita wujudkan. Jadi santri kita di samping mereka menjadi orang yang punya kemampuan dalam intelektual mereka juga memiliki badan yang sehat. Sebagaimana slogan dari pondok pesantren di Indonesia, santri sehat, Indonesia kuat. Masya Allah. Ini slogan pondok pesantren. Jadi karena kita tergabung ke dalam komunitas daripada pondok pesantren se-Indonesia, kita juga harus punya program untuk menyehatkan santri. Santri sehat, Indonesia kuat. Masya Allah. Ini slogan pondok pesantren Indonesia. Oleh karena itu kita membuka program bela diri karate dan ini wajib diikuti oleh semua santri kita. Santri kita sudah mendapatkan semua seragam. Latihannya dalam 1 minggu itu 2 kali. 2 kali. Kemudian yang keduanya ada kegiatan panahan. Mereka memanah. Yang mana target kita santri kita mampu ikut tempur di kancah kompetisi turnamen nasional. Masya Allah. Ini target kita seperti itu. Kita punya target seperti itu. Karena panahan ini adalah merupakan salah satu olahraga yang disenangi oleh Nabi dan yang beliau anjurkan. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang ketiganya kita juga punya kegiatan renang. Renang. Jadi kegiatan-kegiatan kita kegiatan yang membangun fisik semua. Kegiatan renang. Kita punya bukan saja kolam renang. Tapi kita punya kolam renang alami, yaitu di sungai. Masya Allah. Nanti sebagaimana ya dilihat kolam renang terpanjang para pemirsa, jadi kolam renang kita langsung di sungai. Masya Allah. Kita programkan untuk kegiatan renang ini santri kita renang seminggu sekali bahkan 2 kali.
Masya Allah. Ya, kita bikin jadwal. Mereka setiap hari itu mereka diawasi oleh guru ustadz mereka, kemudian oleh kakak kelas senior mereka. Mereka berenang. Langsung ke sungai, bukan saja di kolam renang yang airnya tenang, tapi mereka langsung ke lubuk, ke air yang deras. Nah, ini di antara fasilitas yang kami sediakan. Tentu dengan pengawasan yang ketat nih, dengan pengawasan yang ketat. Ya, lepas kan? Ketika air besar, maka mereka dilarang. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya juga ada kegiatan olahraga yang lain, yaitu main bola. Kita punya fasilitas olahraga yang disediakan oleh masyarakat. Masya Allah. Di belakang sana, alhamdulillah sudah mulai berjalan kegiatan main bola mereka. Kita tidak batasi, mereka setiap sore boleh silakan, karena mereka punya waktu dalam seminggu itu dari jam 5 sampai jam 6 itu waktu kosong mereka, sore hari. Iya. Kemudian juga kegiatan olahraga mereka yang lain, ada voli, ada bola basket, ada badminton, ada takraw. Untuk sementara ini itu di antara jenis-jenis olahraga yang ada. Jadi setiap sore mereka kita berikan waktu yang cukup untuk olahraga. Bahkan kita wajibkan pada mereka untuk berolahraga. Kita jadwalkan mereka wajib untuk olahraga. Masya Allah. Nah, ini untuk menghilangkan penat mereka, letih mereka, dan sumpek mereka di dalam belajar. Kemudian di samping itu juga selain kegiatan ekskul yang sifatnya mingguan dan harian, kita juga punya kegiatan rihlah atau jalan-jalan mereka yang sudah kita canangkan per 6 bulan sekali. Kalau tahun kemarin kita bawa mereka ke Puncak Arau di Payakumbuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Puncak Arau Payakumbuh. Kalau tahun ini kita juga sudah rancang seperti itu. Semoga kondisi wabah corona ini segera berakhir sehingga kegiatan mereka bisa terrealisasi. Insya Allah. Nah, ini di antara kegiatan ekskul mereka yang sudah berjalan selama ini. Ya, mungkin seperti itu. Ya, baik. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kelancaran program-program yang telah dibentuk oleh Ustadz kita tadi, oleh mudir dan juga elemen-elemen yang lainnya dari pondok kita ini, tentu butuh SDM yang luar biasa. Nah, ini akan kita tanyakan kepada Ustadz kita, bagaimana SDM guru dan karyawan kita di pondok ini, Ustadz. Tentunya untuk melancarkan program-program untuk mencapai program-program ini, Ustadz. Yang pertama, kualifikasi gurunya seperti apa, Ustadz? Kemudian lulusannya yang kita ambil di sini dari mana saja nih, Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, pondok pesantren harus menyesuaikan dirinya dengan tantangan zaman. Iya, Masya Allah. Baik secara kemampuan keilmuan agamanya ataupun keilmuan dunianya. Iya. Baik kemampuan berorganisasinya ataupun kemampuan bermasyarakat. Karena kita menghadapi suasana lingkungan yang global sekarang. Iya. Maka oleh karena itu pondok pesantren dituntut tidak tradisional lagi. Iya. Dia dituntut harus modern, tapi dia dengan tidak meninggalkan nilai-nilai lama daripada ketradisional tersebut. Oleh karena itu penting faktor utama tentunya. Karena sebagaimana di dalam dunia perusahaan itu elemen daripada produksi tempat. Pertama itu machine, yang kedua man, yang ketiga sistem, dan yang keempat adalah material. Kita kalau di pesantren modal kita itu adalah yang pertama sumber daya manusia. SDM. Salah satunya itu. Bahkan SDM ini adalah merupakan aset yang paling mahal. Masya Allah. Aset yang paling mahal. Oleh karena itu kita mengadakan SDM dengan sangat serius memperhatikan, kami terus meningkatkan menjalin hubungan dengan perguruan tinggi yang di luar negeri, dengan yang di Mesir, dengan yang di Sudan, dengan yang di Yaman, dengan di Jamaah Islamiyah, dengan Lipia Jakarta, dan pondok-pondok pesantren yang ada di dalam negeri. Maka usaha ini adalah bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kita harapkan. Kenapa demikian? Karena untuk menjaring atau untuk merekrut SDM yang akan mengajar di pondok pesantren termasuk sebuah hal yang langka dan sulit. Iya, Masya Allah. Berbeda halnya dengan tenaga umum. Kita bisa mendapatkan dari mana saja. Akan tetapi untuk guru dari yang mengajarkan pesantren, kita memerlukan kualifikasi yang tinggi. Maka di antara kualifikasi tersebut adalah
guru tersebut dia harus mampu berbahasa Arab dengan baik. Bahasa Arab dengan baik, Ya, aktif Ustaz ya? aktif bahasa Arabnya, sehingga dengan bahasa Arab yang aktif tersebut dia bisa mengajarkan pakai bahasa Arab, Iya. berkomunikasi dengan guru dan santri pakai bahasa Masya Arab. Allah. Maka sehingga dengan demikian dia akan menghidupkan lingkungan pondok pesantren. Iya. Kemudian juga kualifikasi yang lain itu guru tersebut dia harus mampu membaca kitab kuning. Kitab kuning Ustaz ya? Kitab kuning. Masya Kalau Allah. dulu orang bilang kitab kuning. Kalau sekarang kitab kuning warnanya pun sudah putih sekarang. Ada putih. Ya, artinya kitab yang gundul yang tidak ada harokatnya. Tidak ada barisnya, harakatnya. Tidak ada barisnya. Maka seorang guru pondok harus mampu seperti itu. Kenapa? Karena pondok pesantren dikatakan pondok pesantren rukunnya itu ada 3. Iya. Ada pula rukunnya pesantren. Rukun pesantren. Yang pertama ada santrinya. Iya, santri. Yang kedua ada kitab kuningnya. Yang ketiga ada kiainya. Dan yang keempat ada masjidnya. Masjid. Ya maaf 3 ini ya 3. Ini 3. rukunnya. Jadi ada kitab kuningnya. Maka pembelajaran kitab kuning ini seorang guru harus menguasai kitab kuning. Nah, jadi ini kualifikasi. Kualifikasi yang lain juga adalah di samping dia membaca kitab kuning, dia juga harus punya kualifikasi di dalam memahami kitab kuning. Jadi kitab kuning tidak saja dibaca, tapi dia mampu memahaminya dengan baik. Sehingga dia mengeluarkan hasil daripada pemahamannya dari kitab tersebut, dia menyampaikan dengan pemahaman yang benar. Iya, Masya Allah. Karena terkadang orang memahami kitab para ulama, salah orang memahaminya. Salah paham, akhirnya salah transfer ilmunya. Maka justru ini adalah sangat berbahaya sekali. Ini diantara kualifikasi guru yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Tapi di samping itu kualifikasi lain, kita juga mensyaratkan pada guru-guru kita, mereka harus memiliki pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman yang lurus, pemahaman yang berdasarkan Al-Quran Sunnah, bukan pemahaman menyimpang. Nah, sehingga dengan demikian maka guru-guru yang seperti ini dia bisa memberikan sumbangsihnya dalam membentuk santri yang akan membangun bangsa ini. Nah, guru-guru yang seperti ini, guru yang seperti ini dia adalah pencetak kader bangsa yang berpemikiran pertengahan, moderat, yang sesuai dengan keinginan daripada bangsa dan negara kita sendiri. Bukan orang yang pemahamannya menyesatkan. Kemudian juga berbicara tentang lulusan daripada guru-guru kita yang ada. Pertama, jumlah guru kita di pondok pesantren ini ada 25 orang. 25 orang guru pengajar. Pengajar Ustaz. Iya, pengajar. Sudah masuk karyawan juga enggak? Kalau masuk karyawan 27 semua. 27 semuanya Ustaz ya. Masuk karyawan 27, ya. Kalau tenaga pengajarnya 25. Santri kita hari ini Santri kita berapa? sampai saat ini 125 orang. 125 orang berarti 25 udah. Iya. Jadi dengan santri 125, guru kita 25. Ini terhitung rasionya sangat bagus sekali. Bagus ya. Iya, rasio yang sangat perbandingannya sangat besar. Satu guru 5 ya, santri. Satu guru bisa 1:5 berarti. 1:5. Nah, sehingga dengan kondisi yang begini ini santri kita lebih terpantau dia. Masya Allah. Lebih terpantau, lebih terperhatikan, lebih terselesaikan permasalahan-permasalahan akademik mereka. Nah, jumlah guru kita 25. Kemudian kalau lulusannya yang lulusan luar negeri untuk sampai saat ini ada 5 orang. 5 orang lulusan. 2 orang tamat dari Jamiah Islamiyah Madinah. 2 orang tamatan dari Mesir, Al-Azhar. 1 orang tamatan dari Yaman. Kemudian 2 orang tamatan dari Lipia Jakarta. Lipia Jakarta. Ya. Standar internasional. Standar internasional. Kemudian ada 2 orang lagi tamatan dari STDI Imam Syafi'i. Ya, yang juga dengan standar yang kontennya internasional, standarnya adalah standar internasional. Nasional juga. Yang dipelajari di sana. Kemudian juga teman-teman yang guru-guru yang tamat dari S1, 6 orang yang dari Stay Sunnah Medan. Stay Sunnah Medan. Stay Sunnah Medan. Juga standar internasional. Standarnya juga internasional. Mereka diajarkan oleh orang Arab. Iya. Kurikulum mereka adalah yang berbasiskan bahasa Arab dan baca kita. Nah, sehingga kita sengaja mensinergikan tenaga-tenaga yang ada. Masya Allah. Sehingga kita lihat sampai saat ini lebih kurang tenaga kita 6 orang, 12 orang, 14 orang itu
14 atau 15 orang itu S1 di bidang agama. Bidang agama. S1, diniyah ya. S2. Ya, S1 dan S2-nya. Dan S2 kita sampai saat ini guru kita yang S2 itu ada 5 orang. 5 orang udah S2 Ustaz ya? 5 orang udah S2. Masyaallah. Dan ada di antaranya itu yang sedang menjalani S3 juga. Udah kandidat doktor ya, kandidat doktor, insyaallah. Jadi kita berusaha terus untuk meningkatkan quality daripada guru-guru kita. Iya. Karena kita juga ke depan juga berpikir untuk mulai membuka S1 sebagai apa namanya itu estafet daripada pendidikan yang kita rintis sekarang, sehingga ke depannya kita butuh perguruan tinggi. Semoga dimudahkan. Semoga Allah mudahkan program ini. Ini di antara gambaran tentang masalah SDM kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjutkan Ustaz, 5 tahun berjalan ya, masuk 6 Ustaz ya, 6 tahun berjalan ya, dari awal 2015 ya, sekarang udah 2020 akhir ya. Tentunya sudah berbagai status atau legalitas yang telah dilalui Ustaz ya, untuk pondok ini. Nah, status pondok ini sampai hari ini seperti apa di pemerintah ini Ustaz? Iya, alhamdulillah pondok pesantren kita awalnya itu kita beri nama yaitu Pondok Tahfiz. Pondok Tahfiz pada tahun pertama. Tahun pertama sampai tahun keempat namanya Pondok Tahfiz. Iya. Kemudian berjalan waktu kita mulai mengajukan izin operasional pondok pesantren. Maka kita mendapatkan Kementerian Agama melalui Kementerian Agama. Maka keluarlah nomor statistik pondok pesantren. Masya Allah. Jadi pondok pesantren itu sudah terdaftar. Kalau kita buka di NSPP, nanti akan muncul Pondok Pesantren Darul Iman Padang. Pondok Pesantren Darul Iman Padang. Ya? Darul Iman Padang. Ya, maka dengan demikian, dengan terdaftarnya berarti status kita sudah resmi. Masya Allah. Kita memiliki hak yang sama sebagaimananya pondok pesantren yang lain. Ya. Kita sudah dikatakan sudah lolos dalam seleksi dan ujian serta kategori pesantren yang memenuhi syarat pesantren sesuai dengan undang-undang pesantren. Masya Allah, alhamdulillah. Kita dianggap sebuah pondok pesantren yang legal, yang pemahamannya apa namanya itu adil dan moderat. Karena salah satu di antara syarat ketika kita mendaftar tersebut, kita harus mengisi syaratnya itu adalah yaitu pesantren yang apa yang berpihak kepada NKRI, dan membina santrinya bagaimana menjadi orang-orang yang siap membela NKRI, dan juga ada moto atau falsafah santri, maka disebutkan di situ adalah menjadikan negara Indonesia adalah sebagai negara NKRI harga mati. Siap memperjuangkan negara Indonesia, keutuhan negara Indonesia, siap menjaga stabilitas nasional, siap berpegang kepada ideologi nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian mengakui adanya kebinekaan tunggal ikaan, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah merupakan mi'yar atau barometer daripada dan syarat kita diakui sebagai pondok pesantren. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan dan tidak muncul begitu saja. Nah, sehingga kita diakui. Jadi status kita sudah legal dan resmi. Maka berangkat dari status tersebut, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan, pengakuan dari masyarakat dan dari pemerintah. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Baik, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menjabarkan mulai dari visi misi, kurikulum, program-program, ada program unggulan juga, SDM-nya seperti apa, dan sampai terakhir legalitasnya di negara Republik Indonesia. Pondok pesantren kita ini sudah terdaftar di NSPP ya, Ustaz, ya? Yaitu nomor statistik pondok pesantren nasional ya, Indonesia. Ya, selanjutnya Ustaz, tentunya ada target ya yang harus yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren ini yang mesti dicapai oleh siswa-siswanya nanti Ustaz. Apa bentuk target tamatan Ustaz, atau standarisasinya ke depan seperti apa Ustaz? Ya, yang jelas mereka setelah tamat ini kemana? Nah, gitu Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah.
pondok pesantren kita sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain sudah mencanangkan target-targetnya, apa yang akan dicapai oleh pesantren tersebut, dan bagaimanakah kualitas daripada tamatan-tamatannya. Maka di antara targetnya itu adalah yang pertama, santri kita mampu memberikan sumbangsih kepada negara dalam bentuk kemandirian di dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Masya Allah. Kemandirian yang kami maksud di sini adalah yang pertama, kemandirian di dalam mengelola lembaga pendidikan. Santri di sini kita latih mereka berorganisasi OSIS. OSIS yang kita maksud lebih luas daripada OSIS yang ada di sekolah-sekolah umum. Iya. Maka kegiatan mereka itu kami bekali dengan santri yang sudah kelas 5 dan kelas 6, mereka sebagai pengurus OSIS. Kegiatan mereka itu adalah mereka menangani pondok pesantren. Kebersihannya ada bagian divisi kebersihan. Iya, Masya Allah. Tugas-tugas mereka mengendal pondok, menangani kebersihan pondok. Kebersihan kelas, kebersihan kamar mandi, kebersihan pondok, sesuai dengan jadwal yang sudah ada per asrama mereka setiap hari. Bahkan ada bakti mereka kepada masyarakat berupa goro sebulan sekali di masyarakat. Masya Allah. Ini pertama. Terus yang kedua juga ada divisi di OSIS itu ada divisi keamanan. Ya, jadi santri ini mengamankan santri yang lain. Ada yang ribut, ada yang ada yang pagi hari membangunkan yang tidur, menenangkan yang akan tidur siang, yang mengkondisikan yang akan tidur malam. Jadi kalau ada kericuan-kericuan, mereka yang menyelesaikan kasus ini. Ini dari OSIS. Kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan, mereka yang akan menegakkan aturan ini. Tentunya hukuman yang mereka berikan sesuai dengan apa yang kita standarkan. Jadi mereka terbiasa mengelola pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, tarbiyah. Ada bagian divisi tarbiyah, sehingga OSIS ini mereka juga memantau sejauh mana kualitas ibadah santri yang lain. Sholat berjamaah 5 waktunya, sholat wajib, qobliyah dan ba'diyahnya seperti apa. Kemudian juga puasa Senin Kamisnya seperti apa. Kemudian akhlak-akhlak santri seperti apa. Ini mereka pantau. Sehingga mereka terbiasa dengan memantau yang seperti ini. Kemudian ada lagi bagian kesehatan. Mereka kalau ada santri yang lainnya sakit, mereka peduli. Mereka catat, mereka rawat di ruangan UKS, mereka berikan obat, kebutuhan makan dan minumnya mereka sediakan, obatnya dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian juga ada lagi bagian dapur. Santri kita bagian dapur, mereka nanti piket di dapur, mereka mengatur keteraturan santri ketika mereka makan, pokoknya yang berkaitan dengan dapur. Kita masih akan menambah divisi-divisi ini. Maka sebenarnya titik goalnya itu atau titik kerucutnya itu adalah bagaimana santri kita ketika mereka tamat dari pondok ini seperti hasil daripada gontor. Masya Allah. Secara kependidikan pendidikan keorganisasian mereka. Mereka bisa setelah keluar dari sini mereka bisa buka pondok pesantren, bisa mandiri lah. Bisa mandiri. Kemudian goal yang kedua, target yang keduanya itu adalah mereka mampu melanjutkan pendidikan mereka minimal di dalam negeri. Ke Lipia, Jakarta misalnya. Kemudian juga ke luar negeri, Jamiah Islamiyah. Kenapa demikian? Karena mereka kita didik untuk mampu berbahasa Arab. Mampu berbahasa Arab, sehingga mereka punya bekal untuk melanjutkan pendidikan mereka ke luar negeri. Hari ini pendidikan ke luar negeri terbuka dengan mudahnya. Ke Sudan, ke Yaman, ke Mesir dan lain sebagainya, mereka bisa berkompetisi di situ. Sehingga goalnya itu adalah bukan saja belajar di dalam negeri, tidak, tapi sampai ke luar negeri juga. Kemudian berikutnya juga mereka kita targetkan bagaimana mereka punya pola organisasi yang baik. Ya, mereka mampu berorganisasi. Kita juga sedang merencanakan ada namanya program OCH, Orderliness, keteraturan, kemudian cleanliness, yaitu kebersihan, kemudian juga H-nya itu adalah hospitality. Jadi OCH. Jadi mereka bersih, mereka teratur, dan mereka ramah. Ini sebuah program yang insya Allah sebentar lagi kita akan wujudkan program ini. Ini akan kita terapkan di sini. Ini goalnya, targetnya. Kemudian targetnya berikutnya juga adalah mereka mampu mengembangkan keilmuan mereka, ilmu umum mereka ataupun ilmu agama mereka
dan sebagainya. Jadi singkatnya itu adalah goalnya adalah mereka mampu bersaing di dunia internasional. Masya Allah. Mampu bersaing di dunia internasional. Kenapa? Karena tuntutan santri zaman sekarang tidak sebagaimana tuntutan zaman dulu. Iya. Tuntutan zaman sekarang dituntut untuk mampu meneruskan pendidikan mereka ke luar negeri dan juga mampu menjawab tantangan zaman. Iya. Baik dalam teknologinya maupun di dalam ilmu keagamaan mereka. Nah, ini mungkin target yang Karena hari ini kita sudah berada di zaman global lah. zaman global. Zaman global. Ya. Baik, Dan Ustaz, kita juga selanjutnya. di sisi lain kita sedang mengusahakan bagaimana untuk mendapatkan labor. Masya Allah. Labor bahasa, Bahasa, ya labor bahasa Arab. Kemudian juga perpustakaan. Kita akan mengadakan perpustakaan yang besar, Iya, seperti ada di insya Allah. lantai 3 kita punya ruangan yang besar. Maka oleh karena itu sebenarnya banyak peluang. Iya. Banyak peluang bagi masyarakat, orang-orang Islam kaum muslimin yang ingin berpartisipasi sebenarnya itu. Terbuka peluang amal, peluang untuk investasi untuk akhirat, mengembangkan anak negeri yang cerdas ke depannya, cikal bakal daripada pemimpin yang berpemikiran mandiri dan moderat, calon pemimpin bangsa ke depannya, maka butuh kerjasama dan gandengan tangan dari kita semua. Iya, Masya Jadi Allah. di sini terbuka banyak hal yang bisa kita bersinergi berupa bantuan-bantuan secara keuangan, investasi dalam rangka untuk menyukseskan pendidikan kita ini. Iya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tujuan utama mencetak kader dai dan ulama, memang di sini juga dikader untuk menjadi SDM yang unggul di bidang umum, seperti menjadi ekonomi juga dipelajari di sini. Seperti juga menjadi ahli sains misalnya, sini juga dipelajari IPA dan juga dipelajari ilmu-ilmu lainnya, ya ilmu-ilmu sains lainnya ya. Kemudian tentunya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya-tanya, berapa sih kalau masuk pesantren Darul Iman ini biayanya seperti apa? Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Biaya sekolah di sini, SPP-nya, pembangunannya, atau biaya selama tinggal di sini lah Ustaz, untuk santri, satu orang santri itu seperti apa pembiayaannya Ustaz? Iya, Masya Allah. Ini sebenarnya adalah masalah yang jadi tanda tanya besar tentunya. Kalau memuaskan maka akan menarik. Iya, insya Allah. Kita bisa menyampaikan pondok pesantren kita yang pertama adalah kita paket pembelajaran di sini adalah 6 tahun. 6 tahun Ya, dari tingkat SLTP, SLTP, yaitu kita menganut sistem salafiyah namanya. Salafiyah wusto dan salafiyah ula. Jadi wusto itu setingkat dengan SMP, kemudian ula itu aulia, setingkat dengan SMA. Kita tidak seperti lembaga pendidikan yang lain yang memisahkan antara SMP dan SMA secara uang masuknya. Jadi kalau di tempat lain masuk 10 juta SMP, kemudian masuk SMA lagi 10 juta, 20 juta. Oh gitu ya. Kalau kita tidak. Kalau kita di pondok kita awal masuk langsung bayar untuk 6 tahun. Untuk 6 tahun. Nah. Untuk 6 tahun. Berapa bayarnya? Bayarnya pada tahun pertama dulu 8 juta. 8 juta untuk 6 tahun. 6 tahun. Sangat murah sekali. Kalau sekarang sudah naik karena sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun masuk ke 6 tahun, dan juga kebutuhan kita semakin besar. Kebutuhan SDM kita, kebutuhan fasilitas kita, dan tingkat atau grade daripada pendidikan kita insya Allah sudah hampir setara dengan pesantren-pesantren yang sudah lebih daripada 15 tahun. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena kita lihat pertama itu adalah dari kurikulumnya sendiri. Melihat pendidikan suatu lembaga itu, lihat kurikulumnya. Jangan lihat gedungnya, tapi lihat kurikulumnya. Yang kedua lihat tenaga pengajarnya. SDM-nya. Kalau pertama SDM-nya, yang kedua kurikulumnya. Karena ini adalah kalau kurikulum itu adalah materi yang akan dimasak. Kalau SDM-nya adalah chief tukang masak. Maka insya Allah standar kurikulum kita insya Allah sudah tinggi, sehingga kalau untuk biaya pendidikan kita biaya masuknya itu 14 juta, 15 juta untuk tahun ini. 15 juta itu untuk 6 tahun. 6 tahun. 6 satu tahun. Kali pendaftaran. Satu kali bayar di muka untuk 6 tahun.
Yang mana 15 juta itu sebenarnya pertama 1 jutanya itu sudah masuk SPP 1 bulan. 1 bulan pertama. 1 bulan pertama. Kemudian termasuk juga di dalamnya itu seragam, dapat nanti 5 seragam. Seragam itu sendiri sudah nilainya lebih kurang 1,5 juta. Mereka juga dapat fasilitas ranjang, kemudian kasur, kemudian lemari. Ini saja sudah hampir 2,5 juta. Dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya uang yang dibayarkan itu hampir 70% itu uang yang semuanya kembali kepada sang anak itu. Kepada santri ya? Ya, kembali pada santri. Nah, ini untuk uang pembayarannya. Kita juga memberikan kepada santri yang kurang mampu, yaitu beasiswa. Beasiswa, ya, beasiswa mandiri dari kita. Sampai sekarang kita sudah memberikan untuk 5 orang santri yang berprestasi atau santri yang kurang mampu. Masya Allah. Nah, maka harapan kita adalah kita terus mengajak kepada wali santri untuk melapangkan dirinya untuk menjadi orang tua asuh. Ya, Masya Allah. Nah, kita juga ke depannya ke pihak luar, kita juga akan mengajukan bagaimana santri kita dapat beasiswa dari luar. Beasiswa dari luar. Sebenarnya banyak pihak-pihak yang bisa kita libatkan dalam masalah ini. Jadi kita dari segi biaya kita carikan solusi untuk orang-orang yang menemui kesulitan di dalam biaya mereka. Iya, Masya Allah. Jadi di samping anaknya juga siap untuk menjadi orang tua asuh dari santri yang lain ya, Ustaz. Iya. Nah, kemudian untuk uang bulanannya, Ustaz. Uang bulanannya santri kita uang bulanannya pertama untuk SPP-nya 700.000. 700.000 ya. Kemudian uang makannya 600.000. Masya Allah. Jadi jadi totalnya 1.300.000. 1.300.000. Yang mana 1.300.000 ini ya kalau uang makan saja yang 600.000 itu 3 kali makan sehari. Ayam, ikan, rendang. Masya Allah. Minimal telur. Kita alhamdulillah di sini ayam, ikan, daging. Menunya, masya Allah, menu yang cukup mendukung. Kenapa demikian? Karena kalau anak kita dengan program yang padat, kalau dia diporsir tidak seimbang dia antara gizi yang masuk, asupan gizi tidak seimbang, sehingga dia tidak balance dia. Nah, mobil kalau jalannya cepat, menanjak dan sering lama, maka dia harus minyak dan servisnya harus bagus. Nah, seperempatnya juga harus bagus. Nah, maka demikian juga. Jadi pondok pesantren jangan dilihat kepada mahal atau tidaknya. Cuma kalau secara apakah mahal atau murah masih tergolong sedang lah, saya katakan seperti itu. Karena uang makan, kalaupun mereka di rumah 600.000 itu akan tetap menjadi uang makan bagi mereka. 700.000 itu belajar 700.000. Anak TK saja sekarang kalau per bulan itu bayarnya di TK swasta itu sampai 400. Sampai 500 TK. Ada yang 500. Ada yang 500. Belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 12. Berapa jam? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam. Tapi bayar sampai 400. Pondok pesantren 24 jam. Subhanallah, 24 jam. Dari pagi subuh sampai tidur lagi. Iya, Masya Allah. Pelajaran mereka dipikirkan, kesehatan mereka, ekskul mereka, ilmu umum mereka, semuanya diperhatikan. Setiap gerak-gerik mereka, gangguan mereka dari HP, dari lingkungan, dari kenakalan dan seterusnya. Jadi mereka di sini benar-benar diperhatikan di pesantren. Jadi kalau nilai nominal yang 700.000 yang kita hitungkan itu sebagai kompensasi daripada anak kita di sini, dengan 700.000 ini adalah tidak berarti apa-apa. Iya, Masya Allah. Sangat murah sekali. Iya. Ini masalah biaya, Ustaz. Biaya. Iya. Ustaz, berarti tadi yang 15 juta udah masuk pembangunan juga saya. 15 juta sudah masuk uang pembangunan. Kita sebenarnya tidak menarik uang pembangunan. Tidak ya? Ada infak di situ, infak pembangunan. Jumlahnya sangat sedikit sekali. Masya Allah. Sangat sedikit tidak sekali. Tidak prioritas ya Ustaz ya? Tidak prioritas. Kenapa? Karena kita untuk gedung kita alhamdulillah dibantu oleh kaum muslimin. Kemudian juga nanti biaya yang lain yang harus mereka keluarkan, mereka beli buku, bisa seperti itu. Iya. Kalau pungutan-pungutan lainnya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi pungutannya ketika uang masuk itu saja. Ya, baik. Berarti selama 6 tahun udah masuk buku Ustaz ya? Nggak ada lagi penambahan belian buku selama berjalan Ustaz ya? 6 tahun kalau untuk buku belum termasuk buku. Belum buku termasuk, itu mereka
bayar tersendiri, ada biaya tersendiri. Bayar tersendiri, Iya, Masya Allah. biaya tersendiri. Ya. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sarana dan prasarana yang sebagaimana Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat ya, hari ini pembangunan pesantren ini masih berjalan sebetulnya Ustaz ya. Iya. Masih dalam pembangunan ya, tapi karena memang kebutuhan siswa-siswa kita, santri-santri di sini harus belajar dan harus nyaman ya tinggal di sini. Ya, tentunya harus dilanjutkan dulu santri sudah diinapkan di sini, udah belajar di sini. Nah, sampai hari ini Ustadz, bagaimana fasilitas sarana prasarana kita Ustadz untuk menunjang lancarnya, nyamannya proses pembelajaran di sini Ustadz? Seperti apa Ustadz? Baik, berbicara masalah fasilitas, sampai sekarang Pondok Pesantren Darul Iman baru memiliki satu fasilitas gedung 3 tingkat dengan modal lebih kurang 8 miliar. Masya Allah. Ini masih tahapan pertama. Iya. Kemudian nanti ke depannya akan dibangun 4 gedung lagi seperti ini. Masya Allah. Subhanallah, jadi kita butuh lagi nanti 2 gedung, 2 asrama 3 tingkat sebesar ini. Sebesar ini juga. Ditambah lagi 2 gedung sebesar ini juga untuk kelas. Masya Allah. Belum lagi masjidnya. Masjid sebentar lagi akan dibangun. Insya Allah. Kapasitas 1.000 orang. Kemudian tempat makannya, dapurnya, kemudian rumah guru dan sebagainya. Sedangkan yang baru berdiri sampai saat ini adalah yaitu mencukupi sampai saat ini itu adalah 1 gedung seperti ini. Maka gedung ini adalah sarana yang ada di dalamnya lokal. Iya. Lokal ada 6 lokal, kemudian asrama. Kita punya 10 asrama. 10 ruangan, 10 ruangan ya. 10 ruangan. Kemudian ada mes untuk guru di dalamnya. Iya. Kemudian juga ada perpustakaan. Yang mana bukunya sekarang belum ada. Nah, inilah menunggu kerjasama daripada semua pihak yang ada. Iya, Insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan perpustakaan ini. Kemudian juga kita sudah menyediakan ada ruangan labor. Labor, Insya Allah. Ya, labor ini juga sangat memerlukan kerjasama juga, perhatian yang khusus dari segala berbagai pihak. Karena dengan labor ini nanti mereka akan mempraktekkan bahasa Arab di sana. Kemudian juga bahasa Inggris. Labor ini kan dia punya karakteristik ada untuk headsetnya, kemudian bisa komunikasi 2 arah dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu syarat daripada sekolah yang standarnya internasional. Masya Allah. Maka kita terus berupaya untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Jadi oleh karena itu sarana ini akan kita wujudkan. Iya, Insya Allah. Butuh kerjasama daripada semua pihak-pihak yang ada. Kemudian yang lain juga kita punya fasilitas kantin yang masih dalam on progress. Kantin kita sediakan. Kemudian ada mes guru juga di atas. Mes guru. Kemudian sarana-sarana yang lain kita punya kamar mandi yang cukup. Kamar mandi di 3 tingkat ada kamar mandinya. Kemudian sarana untuk dapur, sebagaimana yang di bawah ada dapurnya. Kemudian sarana lain ada perumahan guru. Guru kita sekarang dengan sarana yang ada baru 3 orang yang keluarga tinggal di sini. Kita targetnya 5 orang. Dan yang tinggal di atas dengan adanya 2 mes di atas 2 ruangan, guru kita yang tinggal 10 orang. 10 orang saja. Jadi kita ada 13 orang sekarang yang tinggal di dalam. Masya Allah. Dengan sarana yang ada. Kemudian sarana yang lain juga yang sebentar lagi mudah-mudahan segera terwujud, yaitu masjid di depan ini. Iya, Masya Allah. Kapasitas untuk 1.000 orang. 1.000 orang ya. Iya, kemudian juga lapangan basket, lapangan voli, lapangan bola dan sebagainya. Nah, ini semua fasilitas yang akan segera kita wujudkan. Kalau fasilitas untuk renang, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ini fasilitas-fasilitas yang terus kita akan usahakan, sehingga santri di dalam belajar mereka mendapatkan fasilitas yang cukup, sehingga mendukung mereka untuk belajar. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, fasilitas kita membutuhkan banyak perhatian. Dari semua kita, karena di sini kita targetnya sangat tinggi. Kita ingin mengembangkan sekolah kita ini bukan 2 kali lipat ini, bahkan 10 kali lipat ini. Insya Allah. Kita akan kembangkan. Mohon doa daripada semua pihak. Tentu ini semua adalah
memerlukan kerjasama daripada semua pihak-pihak yang ada. Iya, iya. Jadi SDM kita bagaimana SDM kita berkualitas tinggi, kemudian pelayanan dapur kita dapur yang sehat, Iya, Masya Allah. sarana olahraganya yang cukup, sehingga bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara maksimal. Secara maksimal. Ini penjelasan tentang fasilitas-fasilitas yang ada. Iya, baik. Syukron, jazakallah khair, Ustaz. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di gedung ini baru berapa lama di sini, Ustaz? Kita alhamdulillah ini perdana ya, Ustaz ya? Iya, perdana seiring dengan berdirinya gedung ini dalam waktu kurang setahun pembangunan gedung kita. Atas sumbangan daripada semua pihak-pihak yang ada. Masya Allah. Kemudian dan amanah daripada pihak yayasan, akhirnya berdirilah gedung kita sebagaimana yang kita lihat. Maka kita tidak menghilangkan peluang. Begitu ada peluang untuk masuk, untuk belajar, kita raup peluang tersebut, kemudian kita realisasikan. Gedung ini harus dipakai secepatnya. Karena apa? Karena pendidikan tidak bisa terhenti. Pendidikan dari rumah, sepanjang kita bisa menerapkan protokol kesehatan, maka ketika kita masuk kemarin kita sudah kerjasama dengan pemerintah. Kita dapat izin untuk masuk dari pemerintah, kemudian kerjasama dengan Satgas Kesehatan. Akhirnya kita mendapatkan izin secara tegas bahwasannya kita sudah menjalani apa-apa syarat yang disyaratkan oleh pemerintah kita. Maka berbagai pihak yang ada sekarang mereka menyokong kita, sehingga santri kita kondisikan mereka tidak boleh keluar dari lingkungan ini. Tenaga pengajar dari luar mereka harus patuh kepada standar kesehatan kita. Orang tua kita batasi, mereka tidak boleh datang untuk menjenguk. Dan pihak-pihak yang lain juga seperti itu. Jadi kondisi mereka memang terkurung di dalam. Terkurung di dalam. Jadi dengan yang kondisi yang seperti ini, fasilitas ini sudah lebih kurang 2 bulan, ya, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya. Dari bulan September, Agustus, September, Oktober. Iya, Masya Allah. Kita mulai masuk tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus kita masuk. Hari kemerdekaan kita Hari masuk. Kemerdekaan Indonesia. Iya. Berjalan 3 bulan sampai sekarang. Alhamdulillah. 3 bulan sampai sekarang kita menikmati fasilitas ini. Ya, meskipun masih masih tahapannya itu tahapan pembangunan. Tahapan pembangunan. Tapi kita sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam. Kita yang penting motonya itu adalah selagi pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, kita manfaatkan, kita lakukan. Sedangkan yang sifatnya pendukung di luar itu sambil berjalan, sambil diselesaikan. Jadi program kita semuanya dalam rangka untuk menunjang dan memajukan pendidikan keagamaan dan juga pendidikan umum. Kalau penunjang pembelajaran keagamaan tadi, kita punya program bahasa Arab. Jadi program bahasa Arab kita mencoba untuk melakukan terobosan. Bentuk terobosan ini adalah kita punya sebuah divisi, namanya itu ya divisi pengembangan bahasa. Jadi koordinator bahasa Arab, menghandle bahasa Arab. Di situ ada proyek bahasa Arab. Seperti apa programnya? Programnya itu adalah kita mencetak kamus kosakata sehari-hari yang akan dihafalkan oleh santri selama 6 tahun. Masya Allah. Teknisnya adalah mereka wajib menghafal kosakata setiap harinya 10 kosakata. Setiap hari. Setiap hari, Masya Allah. Setiap hari. Kemudian buku tersebut sudah ada format tanda tangan penanggung jawabnya di situ. Jadi santri setiap hari mereka menghafalkan kosakata. Kemudian yang kedua, kosakata ini tidak hanya tinggal kosakata, akan tetapi bagaimana cara memakai kosakata ini. Memakai kosakata dalam keseharian. Maka malamnya mereka ditambah program bahasa Arab mereka dengan ada namanya durus idhofiyah, pelajaran tambahan bahasa Arab. Itu pelajaran percakapan bahasa Arab namanya. Di malam hari. Di malam hari untuk semua kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6. 3 kali seminggu untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang mana target utamanya di dalam pembelajaran bahasa Arab yang di malam hari itu adalah santri mampu berbicara bahasa Arab, percakapan sehari-hari. Percakapan sehari-hari. Maka mereka diberikan materi yang sifatnya bagaimana menyusun kalimat. Kemudian bertanya dan menjawab. Jadi dibangun
berdasarkan apa itu kemampuan untuk menyusun kalimat. Kemudian juga program bahasa Arab yang lain itu mereka diwajibkan untuk berbahasa Arab. Jadi kita mulai mewajibkan mereka keseharian mereka sama mereka dengan guru mereka wajib berbahasa Arab. Masya Allah. Karena bahasa kalau tidak diterapkan dia akan lupa. Maka kita wajibkan pada mereka. Kemudian perangkat yang kita butuhkan dalam kegiatan mereka nanti ada hukuman bagi yang tidak berbahasa Arab misalnya. Masya Allah. Kemudian ada pantauan dari ada mata-mata bahasa namanya, jawasis. Kita utuskan, kemudian nanti mereka ada intelnya. Kita berikan juga semangat pada mereka untuk berbicara bahasa Arab terus. Iya, Masya Allah. Ya. Kemudian juga ada program baca kitab juga. Baca kitab. Ya, baca kitab ini selain dari mereka belajar setiap harinya di kelas, mereka belajar nahwu dan sorof dan juga baca kitab di kelas, mereka juga diajarkan baca kitab di luar. Di malam hari, yaitu mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mereka langsung diajarkan bagaimana cara praktek nahwu, yang fa'il, yang maf'ul, yang hal, yang tamyiz, bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membacanya. Ini dilatih selama 3 tahun. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun kelas 4, kelas 5, kelas 6. 3 tahun mereka dilatih. Maka harapannya adalah mereka langsung berlatih membaca kitab. Iya, Masya Allah. Jadi bukan saja mereka baca kitab secara mandiri, tidak. Ini diantara program bahasa Arab, yang mana program ini adalah program yang menjadi asas utama pondok pesantren kita. Unggulannya. Jadi bahasa Arab, Al-Quran tadi dan juga bahasa Arab. Kemudian tadi juga ada pertanyaan bagaimana dengan bahasa Inggris. Sebagaimana pondok-pondok lain mereka belajar bahasa Inggris, kita juga punya cita-cita yang sama seperti itu. Maka nanti ke depannya itu adalah kita akan merekrut tenaga yang memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris juga. Iya, aktif ya, menghafal kosakatanya juga, aktif di dalam bercakap juga. Karena ini mau tidak mau harus dilakukan juga. Maka oleh karena itu kita beransur-ansur merubah kurikulum yang ada, sistem pendidikan yang ada, SDM yang ada, metode pengawasan yang ada, kemudian standarisasi, laporan, evaluasi yang ada, ini terus kita lakukan. Sehingga kedepannya kita juga berharap dari sisi bahasa Inggris mereka juga mampu, Masya Allah. Mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ini terkait dengan masalah bahasa Inggris. Ustaz. Mungkin ada selipan juga Ustaz, apakah itu perlu disampaikan juga atau bagaimana Ustaz? Rencana kedepannya ada nggak untuk menetapkan native speaker di sini dari Arab lah utamanya pondok kita salah satu di antara standar internasional itu sekolah tersebut harus ada orang asing, native speakernya kita katakan. Kalau dalam bidang agama itu harus ada orang Arabnya, seorang syekhnya. Maka kita juga seperti itu. Bahkan itu sesuatu yang mau tidak mau kita harus mengadakannya. Maka oleh karena itu sebenarnya sekarang kita membentuk cikal bakalnya, membentuk pondasinya, kita kuatkan dulu pondasi santri yang ada. Masya Allah. Jadi Al-Quran mereka kita persiapkan secara hafalan mereka, secara kualitas bacaan mereka, sehingga ketika orang Arab datang ke Indonesia, dia tidak memulai dari nol. Dia tinggal melanjutkan. Pengambilan sanad. Kemudian memperkuat tajwid mereka. Jadi tugas native speaker tersebut dalam Al-Quran untuk pemberian sanad. Kemudian juga kita juga mempersiapkan santri biar mampu berkomunikasi dengan orang Arab nanti, maka mereka dari sekarang harus mampu berbahasa Arab. Ketika native speaker datang, orang Arab itu datang, santri kita sudah mampu berkomunikasi dengan orang Arab. Sehingga komunikasinya terjalin dengan baik. Kita punya target ke sana. Insya Allah. Sebisa mungkin kita punya target bukan saja 1 orang, 2 orang, kalau bisa lebih daripada itu. Iya, Masya Allah. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena nilai positifnya sangat banyak sekali saya rasa. Dengan adanya orang Arab yang mumpuni di bidangnya, maka ini akan mendongkrak mutu pendidikan. Yang keduanya, secara spirit santri di dalam belajar ini akan terangkat. Kemudian juga secara kemampuan bahasa Arab mereka akan melejit, karena mereka berkaca kepada gurunya, orang-orang Arab. Sehingga menjadi
uh, sebuah lingkungan yang berbahasa Arab. Berbahasa. Ya, ini target kita. Maka oleh karena itu untuk mewujudkan ini tentunya mendatangkan orang asing, orang Arab juga butuh birokrasi yang cukup panjang. Iya. Dan juga di samping itu juga memerlukan sumbangan dana yang cukup besar. Ya, cukup besar. Gaji orang Arab juga lumayan. Iya. Digaji dengan dolar. Sehingga oleh karena itu memang butuh perhatian kita bersama. Masya Allah. Jadi kalau begitu pendidikan ini tidak bisa hanya diemban oleh pemerintah saja. Iya. Tapi juga oleh swasta. Swasta kita sebagai yayasan payung hukumnya juga tidak bisa kita emban sendiri. Maka oleh karena itu sangat terbuka peluang dan kesempatan yang baik bagi orang tua santri kah, bagi investor luar kah, dan bagi pihak-pihak yang ada. Jadi kita bisa berkiprah di dunia pendidikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, kemampuan dana yang kita miliki, maka ini sudah menjadi sebuah program bagi kita. Insya Allah, kabar gembira, semoga Allah memberikan kemudahan. Kedepannya kita akan mendatangkan orang-orang Arab yang lebih dari 1, 2, bahkan sampai 5 misalnya seperti itu. Masya Allah. Tergantung daripada kebutuhan kita. Nah, ini sebuah cita-cita bagi kita. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah bincang-bincang kita atau dialog pagi yang berbahagia ini bersama Ustadz Abu Ibrahim Agustiar LC MH sebagai Mudir Pondok Pesantren Darul Iman Padang. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah mendapatkan informasi bagaimana keadaan Pondok Pesantren Darul Iman ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala itu juga ikut membantu pembangunan pesantren ini dan tentunya menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.